Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Amin. Ya Allah, Mah, kenapa bisa lahiran di kamar mandi sih? Ujar Erik sambil menatap penuh haru pada Tara yang masih tergolek lemas di atas ranjang rumah sakit. Tara mendapatkan 10 jahitan pada jalan lahirnya. Gak tahu, Pi. Pas mules, pas mama mau duduk di kloset, tahu-tahu ada yang keluar. Tara menerangkan sambil bergidik ngeri saat mengingatnya kembali. Alhamdulillah, mama dan Kinasi baik-baik saja. Kinasi siapa, Pi? Buah cinta kita sayang, tuh yang lagi pules di box bayi. Ekor mata Erik mengarah pada samping kanan ranjang Tara. Kok Api kasih nama Kinasi? Bukannya sudah sepakat kalau namanya Laila? Ujar Tara dengan wajah masam. Iya sayang, Laila Kinasi Darman. Oh, Tara mengangguk paham sambil melirik buah hatinya. Anak kita kok gelap gini ya, Ra? Lah, Api sih bikinnya gelap-gelapan terus. Ra bilang nyalain lampu, gak percaya. Hus, aneh kok ya. Erik tertawa mendengar ucapan Tara. Iya, Masaka gimana, Pi? Tanya Tara seketika. Wajah Erik sedikit tak suka. Jangan cemburu. Mama cuma tanya, dijawab syukur, nggak dijawab ya kebangetan. Tara memanyunkan bibirnya. Saka sudah sadar, Ra. Apa? Bener, Pi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Tara mengatupkan kedua tangannya di wajah. Tapi apa, Pi? Duh, tapi jangan bikin Ra deg-degan gini dong. Saka tidak ingat apapun, bahkan namanya. Tara terdiam. Mas Saka hilang ingatan. Iya, Ra. Bahkan sebelah kakinya tidak mampu berjalan dengan baik. Astagfirullah ya Allah. Tara menangis. Bahunya bergetar hebat, membuat bayinya terbangun dan ikut juga menangis. Sudah sayang, kasihan Laila. Mama nggak boleh stres. Kasihan Mas Saka, Pi. Iya, ujian hidupnya sangat berat. Erik mengangkat Laila dari box bayi, lalu menyerahkannya pada Tara. Susui dulu ya. Tara yang masih terseduh menggendong bayinya, lalu membawanya di dadanya. Semoga Allah segera menyembuhkan Mas Saka ya, Pi. Ra kasihan, lirih Tara sambil membuka kancing kemejanya satu persatu. Amin. Sudah garis hidupnya seperti itu. Erik menarik nafas panjang, jauh di lubuk hatinya. Ia juga merasa sangat sedih dengan kondisi Saka. Laila belum pandai isap puting Ra. Gumam Tara sambil terus memasukkan putingnya ke dalam mulut Laila. Namun berkali-kali juga terlepas. Masa sih? Coba sini. Api contohkan dulu. Hus, apaan sih Api? Mesum gak lihat tempat. Erik terbahak. Lalu dengan lembut mengusap rambut Tara. Suster visit ke kamar perawatan Tara untuk mengecek apakah bayi Kinasi atau Laila sudah mau menyedot ASI atau belum. Suster juga mengecek suhu dan tensi darah Tara dan memberikan arahan pada Tara agar selalu tenang dan jangan panik. Jika ibu ada yang mau ditanyakan atau dibutuhkan, silahkan memencet bel yang ada di sini ya. Baik sus, terima kasih, ucap Tara dan Erik bersamaan. Maaf, suami Bu Tara belum datang ya Pak? Suami, suster mengangguk jelas. Saya suaminya sus. Masya Allah, maaf Pak, saya kirain Bapak itu orang tua Bu Tara. Maaf Pak, Bu, permisi. Suster tersebut mengangguk canggung. Tara terbahak, apalagi menyaksikan Erik yang masih cemberut menatap kepergian suster tersebut. Makanya Api, ubannya disemir biar kelihatan muda. Enggak ah, kalau saya kelihatan muda kasihan kamu nanti. Kalau banyak yang naksir saya. Paling laras doang, Pi. Tara mencibir, tangannya sambil menimang sayang Laila. Iya, Laras, gimana kabarnya, Pi? Udah nikah belum dia? Erik mengangkat bahunya tak tahu. Sejak pindah ke gedung sebelah, Api tidak pernah bertemu dia lagi. Pulang kampung kayaknya. Oh, syukurlah. Pi, tolong suapin dong. Mama lapar, rengek Tara pada Erik. Dengan senang, Erik mengambil piring yang sudah lengkap lauk pauknya. Kita makan berdua saja, Api belum makan kan? Tara memberikan Kinasi pada Erik. Tita Erik sambil membuka mulutnya. Ceklek.
Pintu kamar perawatan Tara terbuka. Tampak Pak Aditya dan Bu Erika datang bersamaan. "Ma, Pa," sapa Erik dan Tara sambil tersenyum kepada kedua orang tuanya. Namun mata Erik dan Tara terpaku saat seseorang yang mereka kenal muncul dari belakang Pak Aditya. Seseorang yang sangat mereka kenal. Erik dan Pak Lurah Ferdi, ayah Laras, kini duduk di bangku taman rumah sakit. Wajah Pak Lurah yang kelihatan kuyu serta tubuhnya yang semakin kurus membuat Erik sedikit iba. Pak Lurah Ferdi menceritakan perihal penyakit yang diderita Laras sepulang dari Jakarta. 5 bulan yang lalu bahkan penyakitnya menjadi semakin parah, karena yang keriput tidak hanya wajah, melainkan seluruh tubuhnya. Dengan suara bergetar, Pak Lurah menceritakan hal tersebut. "Bagaimana, Rik? Saya minta tolong. Maaf, Pak, saya tidak bisa menolong Laras. Saya hanya mencintai istri saya, apalagi dia baru saja melahirkan. Saya rasa ide Bapak tidak mungkin saya lakukan. Silahkan bawa Laras ke dokter spesialis kulit. Sakit Laras tidak bisa diobati oleh dokter, Rik, tapi oleh kamu. Coba lihat ini." Pak Ferdi memperlihatkan foto Laras dari ponselnya. Posisi Laras yang tengah terbaring lemas di atas kasur dengan wajah yang keriput. "Ini Laras?" "Iya, Rik. Tolonglah, Rik. Saya mohon. Anak semata wayang saya sampai seperti itu, Rik." Kini air mata Pak Ferdi menetes. "Menikah siri pun tidak ada, Rik. Kata Simbah yang mengobati Laras, Laras harus menikah dengan lelaki yang akan ia guna-guna." "Astagfirullah, jadi?" "Iya, Rik. Maafkan Laras, maafkan anak saya minta tolong, Rik." "Maaf, Pak, tidak bisa. Itu hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah Laras perbuat untuk saya dan Tara." Erik bangun dari duduknya, meninggalkan Pak Ferdi yang menatap kepergian Erik. Entah apa lagi yang harus ia lakukan. Sawah dan kebun sawitnya telah ia jual untuk mengobati Laras. Namun anaknya tak kunjung sembuh. Erik masuk ke dalam ruang perawatan Tara. Di sana masih ada papa dan mamanya. "Tapi tidak menyetujui permintaan Pak Lurah kan? Emang mama mau dipoligami?" "Hus, sembarangan. Lihat itu, nasib adikmu akibat poligami. Tidak adil," cetus Bu Erika sengit. "Ya, nggak mungkin saya mau, Mah. Saya cinta banget sama wanita desa ini." Ekor mata Erik menarik ke arah Tara yang serius menatapnya. "Jangan bercanda ah, nggak lucu." "Enggak, sayang. Api sudah menolaknya. Udah, jangan dipikirkan. Istirahat lagi aja. Api mau pulang sebentar, mandi lalu ganti baju ya." Iya, Mama lupa bawain baju ganti kamu." "Iya, Mah, nggak apa-apa. Saya biar pulang sebentar." "Saka bagaimana, Pak?" "Sudah mulai sadar dengan baik. Hanya saja dia masih tidak ingat siapa Mama, Papa bahkan namanya." Sebenarnya ada 2 nama yang selalu ia tanyakan." "Pasti Tara dan Yusuf," sahut Erik dengan tegas. "Iya, dan celakanya lagi, dia selalu mengoceh. Mana istrinya Tara dan anaknya Yusuf?" "Astagfirullah," gumam Tara dengan mata berkaca-kaca. Saka juga sebelah kakinya akan pincang, tulang dengkulnya retak. Tara memegang dadanya yang tiba-tiba seakan tertusuk. "Tolong, Pak, jangan diterusin. Ra nggak kuat." Tara sudah kembali menangis. "Kamu selalu saja menangis, Mah, jika mendengar cerita Saka. Sebenarnya kamu masih mencintai dia ya?" Erik bertanya dengan serius, menatap tajam ke dalam kedua mata istrinya. Sementara itu Pak Lurah ternyata menginap di rumah Erik. Pak Aditya yang merupakan teman lamanya tidak sampai hati membiarkan Pak Lurah pulang ke Solo malam ini juga. Tara sudah diperbolehkan pulang hari itu juga. Sepanjang perjalanan Tara mengunci mulutnya. "Mama sakit," ujar Erik tiba-tiba sambil menoleh ke arah istrinya. Erik yang tadinya ingin merajuk juga akhirnya tidak tega. "Enggak," sahut Tara ketus. "Kok diam saja?" Tara tidak menyahut. "Ra capek, mau tidur." "Oh, ya sudah, istirahat." Erik tersenyum simpul, mengusap pundak Tara dengan lembut. Setengah jam di perjalanan, akhirnya Tara sampai di rumah. Kedua mertuanya sudah ada di sana. "Assalamualaikum," ucap Tara dan Erik bersamaan. "Waalaikumsalam," sahut semua yang ada di ruang keluarga. Ketiganya mengenoleh sambil tersenyum kepada Erik dan Tara. Betapa terkejutnya Tara dan Erik karena melihat ayah dari Laras itu ikut tersenyum kepada mereka. "Pak Lurah kok masih di sini?" "Mah,
"Pa, saya masuk duluan ya." "Tara kenapa? Kok cemberut?" "Ngantuk mah, capek juga katanya." "Oh, ya sudah, kamu mandi dulu sana." Titah Bu Erika, "Pak Ferdi menginap dulu malam ini di sini, besok kamu pulang." Tanpa Erik tanya, Pak Aditya memberitahu alasan kenapa Pak Lurah masih ada di rumah mereka. Dengan menarik nafas panjang lalu tersenyum tipis. Kinasi tengah terlelap. Suara gemercik air di kamar mandi menandakan Tara sedang berada di dalamnya. Erik mendekati Kinasi, buah cintanya dengan Tara. Wajahnya persis dirinya, hanya hidung saja yang mengikuti Tara, sedikit pesek. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Tara sudah kelihatan lebih segar. Tanpa melihat ke arah Erik, Tara menggantung handuk di rak depan pintu kamar mandi. "Api mandi dulu, jangan dekat-dekat Kinasi kalau belum bersih," ucap Tara sambil berjalan ke arah lemari. Erik tiba-tiba memeluk Tara dari belakang, mencium rambut Tara yang sudah wangi. "Maafkan pertanyaan Api tadi sore ya." Kok sih? Lepas gerah." "Gak mau saya lepas, kalau masih marah, biarin aja begini sampai lebaran haji." Tara menahan senyum di balik tubuhnya. "Dimaafkan ya." "Iya." Erik membalikkan tubuh Tara yang masih membelakanginya. Keduanya saling pandang. "Jangan marah ya, Api minta maaf. Jangan diulangi lagi, kalau saya masih cinta sama Mas Saka. Kakek-kakek seperti Api udah lama saya tinggalkan." Tara mencebikkan bibirnya. "Kakek-kakek hot," bisik Erik menggoda. "Api boleh dong gantian sama Kinasi. Kini tangannya ada di mana, ayo." "Pamali Pi, udah sana mandi dulu." Tara mendorong tubuh Erik menjauh. Semua tengah berkumpul di ruang keluarga. Erik yang sudah mandi ikut bergabung bersama kedua orang tuanya. "Bagaimana Rik? Beneran kamu tidak bisa menolong saya?" tanya Pak Lurah sekali lagi. "Maaf Pak, untuk yang satu itu saya tidak bisa. Ya, mungkin sudah nasib anak saya dibutakan oleh cinta hingga berakhir seperti ini. Saya juga sudah pasrah jika anak saya satu-satunya mengalami depresi bahkan gila. Saya hanya seorang ayah yang sedang mengusahakan segala kebaikan. Namun semua kembali lagi pada Allah. Saya kasihan dengan Laras, Pak. Sebenarnya ia anak baik. Hanya saja terlalu terobsesi dan itu tidak baik. Dan saya tidak bisa mengkhianati Tara." "Apa tidak ada cara lain?" tanya Pak Aditya kembali bersuara. "Ada. Jika menemukan lelaki yang benar mencintainya, maka ia akan sembuh. Tapi sepertinya tidak ada, apalagi sekarang. Wajah anak saya sangat mengerikan." Pak Lurah mencoba tersenyum miris. Semua hanya bisa menarik nafas panjang. Dengan pelan ia berjalan kembali ke kamarnya, mengambil ponselnya, lalu menelpon seseorang. "Halo Arle, kamu di mana?" "Di rumah temen Ra. Saya mau minta tolong." "Tolong apa? Kamu masih ingat Laras enggak?" "Ingat dong, OB kampung yang naksir sama Erik. Kamu mau nggak nikah sama dia?" "Apa?" Disinilah Arle, Pak Aditya dan juga Pak Ferdi di dalam mobil menuju Solo. Sesekali Pak Aditya melirik Arle yang dengan mata terpejam meletakkan kepalanya di sandaran jok mobil. Sementara itu di rumah Erik, Tara serta Bu Erika tengah makan siang. Nafsu makan Bu Erika mendadak hilang sejak kepergian suami beserta anak bungsunya tadi pagi. "Apakah semua ini benar, Ra?" tanya Bu Erika pada Tara. "Arle pasti baik-baik saja, Mah. Saya tahu sebenarnya Arle pernah naksir Laras. Hanya saja saat itu Laras masih tergila-gila sama Api," ucap Tara membuat Bu Erika dan Erik menoleh kaget ke arah Tara. "Kamu kok nggak pernah cerita ke saya?" "Nggak nanti Api cemburu." "Aduh, pusing Mama. Anak lelaki Mama mau dapat istri aja kudu kesana kemari. Banyak ujiannya." Bu Erika mengusap keningnya. "Kamu jangan lupa jemput Saka hari ini ya, Rik. Ingat, Tara namanya ganti jadi Rara." Saka masih belum ingat apa-apa soal Tara. Erik menghembuskan nafas kasar, lalu melirik Tara yang makan dengan tenang. "Iya, Mah." Setelah mengurus berbagai administrasi rumah sakit, akhirnya Saka diperbolehkan pulang. Kakinya yang pincang masih perlu di fisioterapi. Begitu juga ingatannya, masih perlu kontrol berulang-ulang. "Istri saya benar sudah pergi ya, Mas?" tanya Saka saat mereka dalam perjalanan ke rumah. "Iya, dia tidak cocok denganmu. Terus anak saya Yusuf siapa yang mengurus?"
Istri saya yang bernama Rara. Oh, nama istri kita mirip ya Mas. Mudah-mudahan ingatan saya cepat pulih ya Mas. Amin. Erik menepuk pundak Saka jauh di dalam hatinya. Ia pun menginginkan kesembuhan bagi Saka. Setengah jam berlalu, akhirnya mereka sampai di rumah. Papa, Papa, oceh Yusuf tatkala melihat Saka berjalan tertati ke arahnya. Tara memalingkan wajah sebentar, mencoba menghalau air mata yang menggenang. Saka tersenyum sumringah. Yusuf, panggil Saka dengan suara serak. Yusuf turun dari pangkuan omanya, lalu berjalan tertati ke arah Saka dengan tangan mungilnya terangkat hendak menggapai tangan Saka. Papa kangen, ucap Saka pelan. Masuk dulu yuk, ajak Bu Erika kepada Saka. Kamu siapa? Tanya Saka pada Tara yang tengah menggendong bayi. Saya Rara, istrinya Mas Erik, sahut Tara pelan sambil menahan suaranya. Oh iya, wajahnya mirip sama istri saya ya. Saka tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam kamar. Malam pun tiba, Erik tengah bermain di kamar bersama Kinasi dan Yusuf. Sedangkan Tara hendak ke dapur membuat susu untuk Yusuf. Langkahnya terhenti tatkala melihat kamar Saka yang sedikit terbuka. Suara gaduh berasal dari sana. Sedikit penasaran, Tara mengintip pelan. Astagfirullah Mas, pekik Tara melihat Saka yang jatuh terduduk di lantai kamar. Dengan setengah berlari, Tara masuk ke dalam kamar Saka. Sedikit berjongkok, bermaksud membantu Saka untuk berdiri. Saka akhirnya bisa duduk kembali di atas ranjang. Tara, maafkan saya. Dek, Tara terdiam tak bisa berkata-kata. Apakah ingatan Mas Saka sudah kembali? Mas Saka? Tara melepas pegangan tangannya di lengan Saka. Saya sudah ingat semuanya. Kamu Tara, wanita yang masih saya cintai. Namun karena kesalahan saya sendiri, saya kehilangan kamu. Satu hal harus kamu ketahui, HP saya menolak kamu lewat HP. Itu atas intimidasi Mei. Saya terlalu menuruti keinginannya. Padahal saat itu, sudahlah Mas, semua sudah berlalu. Saya kini sudah menjadi istri Mas Erik. Cerita pernikahan kita itu hanya masa lalu yang tidak perlu diungkit. Saka menunduk, air matanya kembali turun dengan deras. Saya akan pergi dari rumah ini. Saya akan meninggalkan Yusuf dan juga kenangan saya di sini. Tapi Mas Saka masih sakit. Saya akan keluar negeri untuk berobat kaki saya, Ra. Saya titip Yusuf ya. Kini Tara yang meneteskan air mata. Iya Mas, semoga Mas lekas sembuh dan menemukan kebahagiaan lain. Sudah lupakan saya. Saya sudah lama memaafkan Mas Saka. Tara membuang pandangannya yang mengabur karena air mata. Sebelum saya pergi, saya mau bertanya. Tara menoleh ke arah Saka yang masih sangat pucat. Apakah kamu pernah mencintai saya? Pernah, saya pernah sangat mencintai Mas Saka. Saka mengulum senyumnya. Terima kasih Tara, kembalilah ke kamar. Maaf saya sudah merepotkan kamu. Saka tersenyum kepada Tara. Di sudut hatinya ia bersorak bahwa Tara pernah mencintainya. Itu sudah cukup buat dirinya. Sebelum Tara melangkah keluar kamar, terlebih dahulu Bu Erika pergi dari sana. Bu Erika mendengar semua ucapan Saka pada Tara. Ia sangat bersyukur ternyata Saka sudah dapat mengingat semuanya kembali. Tara kembali ke kamarnya dengan membawa sebotol susu untuk Yusuf. Tampak Kinasi tengah terlelap dalam pelukan Erik. Tara melihatnya sambil tersenyum bergantian. Tara mencium pipi Kinasi, Yusuf kemudian Erik. Sasi mah, ucap Yusuf, masih belum sempurna. Tara tertawa kecil. Duh, anak papa Saka pinter banget. Sama-sama sayang. Tara mencupit gemas pipi Yusuf, lalu ikut berbaring di sampingnya. Saya terima nikah dan kawinnya Laras binti Ferdi Hardiansah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai. Sah. Bu Erika terharu dengan video ijab kabul Arle yang langsung disaksikan melalui ponsel Erik. Air matanya menetes haru. Anak bungsunya menikahi wanita buruk rupa. Begitu juga dengan Saka, Tara dan Erik. Satu persatu mengucapkan selamat kepada Arle. Arle tampak duduk bersanding dengan Laras yang wajahnya masih tertutup selendang. Saka berjalan terseok-seok ke arah teras sambil berbicara di telepon dengan papanya.
Lepaskan kenangan Saka dari mama ya. Dia berhak bahagia. Karena juga kini mama sudah bahagia bersama Api, ucap Erik penuh kelembutan sambil merangkul pundak istrinya. Tara menoleh ke arah Erik lalu mengangguk paham. Sore itu Saka sudah siap dengan satu buah koper dan satu ransel. Ia gendong di punggungnya. Ia tengah duduk di teras sambil memangku Yusuf. "Kenapa tidak berobat di sini saja, Kak?" tanya Bu Erika. "Kalau Saka masih di sini, Saka pasti akan susah melepas Tara, mah. Dan pasti akan sangat sakit jika mengingat Mei," ucap Saka penuh ketegasan. Sesekali ia melempar senyum pada Yusuf. "Tapi kamu akan kembali kan? Kembalinya kalau sudah dapat jodoh ya, mah." Amin ya Allah," Bu Erika mengaminkan dengan suara lantang. "Mau cari stok kayak Tara," bisiknya lagi pada mamanya. "Move on dong," ledek Bu Erika. Mobil jemputan Saka sudah sampai. Yusuf tengah memegangi tangan Saka erat. Seakan anak kecil itu tahu papanya akan meninggalkannya cukup lama. Yusuf merengek tak karuan saat Saka memeluknya lama. "Yusuf, di sini sama mama ya. Jaga mama, jaga Tete Via dan adik Kinasi," bisik Saka pada Yusuf sambil memeluknya. Tara dan Erik yang duduk tak jauh dari sana ikut merasakan kesedihan yang dialami Yusuf. Anak laki-laki tampan itu terus saja merengek kepada Saka. Kedua bola mata coklatnya menatap tajam ke arah Saka. "Papa, Nana," tanya Yusuf dengan suara tak jelas. "Papa ke dokter dulu ya, sakit kakinya." Saka menunjuk kakinya yang masih terbalut perban. "Akit," oceh Yusuf. Saka mengangguk sambil pura-pura meringis. Kedua matanya menoleh pada Erik. "Mas, saya harus berangkat sekarang. Pesawat ke Australia jam 7. Ini Yusufnya." Saka meminta Erik mengambil Yusuf dari pangkuannya. Yusuf tidak mau, kini sudah menangis kencang. Tangannya terus saja menggapai Saka. Saka bergeming dengan berat hati melepas Yusuf. "Saya titip Yusuf ya, Mas. Insya Allah saya akan kembali lagi," ucapnya sambil melirik ke arah Tara. Lalu ia mencium punggung tangan Bu Erika. Memohon restu. "Kut, Kut," Yusuf berteriak minta ikut kepada Saka. Namun mobil yang ditumpangi Saka kini sudah berlalu meninggalkan pekarangan rumah keluarga Aditya Darman. 10 tahun kemudian, di sebuah panti asuhan, tampak 10 anak berusia 5-10 tahun berlarian di dalam pekarangan. Mereka tertawa bersama saat memainkan permainan petak umpet. Seorang wanita dewasa berkerudung dengan senyum penuh cinta memperhatikan anak-anak tersebut. Wanita itu duduk sambil menggendong bayi merah yang baru saja diletakkan seseorang di pelataran panti asuhan miliknya dini hari. Ponselnya berdering 2 kali. Ia menoleh ke meja di sampingnya, tempat ponsel itu tergeletak. "Halo? Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Suara jawaban di sana membuat wanita dewasa itu sedikit tercekat. Suara yang sepertinya tidak asing baginya. "Betul ini panti asuhan Cinta, Ibu?" "Iya, betul sekali, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Ini saya dan istri saya mau mengadopsi bayi baru lahir, kalau ada laki-laki." "Oh begitu, baiknya Bapak datang langsung ke tempat saya, Pak." "Baik, Bu. Rencananya saya besok pagi mau ke sana." "Baik, Pak. Ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum." Wanita itu menutup ponselnya. Tiba-tiba saja air matanya menggenang. Suara penelpon barusan sangat mirip dengan suara seseorang. Ia kembali terkenang dengan cinta gilanya di masa lalu. Mei kini sudah hijrah. Tepatnya ia sudah menjadi wanita yang lebih baik. Auratnya tertutup. Mei sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Kini mengurus panti asuhan peninggalan orang tuanya. Ia juga aktif di berbagai aktivitas sosial. Ia mempunyai banyak waktu luang sejak memutuskan untuk hidup sendiri tanpa pendamping. Lebih tepatnya ia masih sangat mencintai lelaki mudanya dulu. Ia belum bisa membuka hati untuk orang lain. Selain itu, 2 kali mengalami keguguran, membuatnya semakin tidak berani untuk berumah tangga kembali. Ia tidak siap jika harus kembali mengecewakan suaminya jika ia terus saja mengalami keguguran. "Ayo anak-anak, masuk. Sudah mau maghrib. Cuci tangan dan kakinya di depan dulu," titah Mei pada anak-anak yang kini sudah berbaris rapi, mengantri cuci tangan. "Sabto, jangan lupa tutup dan kunci pagarnya ya," pesannya lagi pada Sabto. Anak lelaki berusia 18 tahun yang ikut menumpang tinggal di panti asuhan miliknya.
Sabto bertugas mengajar adik-adik panti. Sabto juga yang selalu ke pasar menemani Bu Nana, asistennya. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan mewah memasuki pekarangan panti asuhan milik Mei. Mungkin ini tamu yang menelpon kemarin, pikir Mei saat melihat Sabto membukakan pintu. Untuk mobil itu masuk, Mei merapikan gamis dan juga kerudung panjangnya. Anak-anak tengah ikut kelas melukis, kecuali bayi tampan yang kini dalam gendongannya. "Bi, tolong taruh langit di box bayi," titah Mei pada Bi Nana. Wanita parubaya itu pun mengambil langit dari gendongan Mei. Kaki Mei melangkah ringan menuju pintu depan yang masih tertutup tidak terlalu rapat. "Assalamualaikum," ucap suara bariton itu di depan pintu. Dengan pelan Mei membukakan pintu untuk tamunya. "Waalaikumsalam," sahut Mei lalu menatap lelaki tinggi besar di depannya. Kedua mata mereka bersirobok. "Ibu Mei?" Ujarnya kaget dengan mata terbelalak. "Bukan saya, bukan Ibu Mei." Mei mencoba menutup kembali pintu rumahnya, namun ditahan oleh tangan kekar di sana. "Saya Didu, Bu. Ya Allah, akhirnya saya menemukan Ibu." Lelaki bertubuh tinggi besar itu mendorong keras pintu rumah Mei. Mei hanya bisa mundur takut. Kepalanya menggeleng keras. Tidak mungkin lelaki tinggi, tegap, dan tampan ini Didu. Tapi mata itu adalah mata Didu. "Saya tidak kenal Didu. Bapak salah orang." "Bu, jangan berbohong. Hanya Ibu yang memiliki tai lalat pinggir lubang hidung seperti itu." Didu menunjuk hidung Mei. Kini Mei tidak bisa mengelak lagi. Air mata sudah merembes di pipinya. "Ya Allah, terima kasih." Didu melakukan sujud syukur di lantai, tepat di samping kaki Mei yang tengah berdiri gemetar. Dengan cepat Didu memeluk Mei erat. Mei mencoba melepaskan pelukan Didu. "Didu, lepas!" pekik Mei tertahan. Mei mencoba lepas dari kungkungan Didu, namun sangat sulit. "Biar seperti ini, Bu. Saya sangat rindu," bisik Didu dengan suara bergetar menahan tangis. Mei pun akhirnya pasrah, ikut menangis di pelukan Didu. Ia tak bisa membohongi hati dan dirinya betapa ia sangat merindukan Didu. "Ibu mau kan menjadi istri saya?" "Api, tolong dikerok mah, masuk angin nih," rengek Erik pada Tara yang tengah duduk di sampingnya. "Makanya atuh jangan suka duduk di depan sama bapak-bapak yang lain sampai tengah malam. Jadi deh masuk angin," sahut Tara sambil menarik kaos Erik ke atas. Lalu tangannya menuangkan minyak di punggung suaminya. "Ingat umur," oceh Tara lagi. Tangannya mulai mengerok suaminya. "Anak-anak sampai kapan nginep di rumah omanya?" "Katanya sih besok pulang, Pak." "Besok Yusuf ada jadwal taekwondo. Via ada ujian biola besok sore. Kinasi masih mau nginep katanya," terang Tara pada Erik yang sesekali meringis efek rokan. "Kita kasih adik buat anak-anak yuk," goda Erik sambil menatap mesum ke arah Tara. "Ogah, udah cukup 3. Api pengen punya anak laki. Kali aja ganteng seperti Yusuf." Erik terkekeh. "Api udah 55 tahun. Mama sudah 34 tahun. Udah tua, Pi. Gak usah hamil lagi. Yang 3 ini aja kita besarkan bersama-sama. Kalau suatu saat saya meninggal duluan, kamu harus cari suami lagi ya. Kasihan anak-anak kalau tidak ada ayahnya." Tara menghentikan kerokannya. "Astagfirullah, Api. Kalau bicara jangan asal." "Ya kan seandainya. Kalau mama yang duluan gak ada, ya Api juga pasti cari jodoh lagi dong," ucap Erik berpura-pura serius. "Au, sakit sayang." "Maaf ya," bisik Erik pada Tara. "Kita bikin adik buat anak-anak tapi gak usah jadiin adik beneran gimana?" Tara terkekeh mendengar ucapan suaminya. Katanya pusing mau masuk angin. Kan yang pusing atasnya mah, bawahnya nggak pusing. Beneran deh. Jari jemari Erik dengan mahir membuka satu persatu kancing piyama Tara. Bibir keduanya kini saling bertaut. "I love you ma," ucap Erik di sela ciuman panasnya. Malam itu berlalu dengan penuh kemesraan dan kehangatan. Keduanya berpelukan setelah lelah. Mendaki puncak gunung Everest, Erik sudah terlelap dengan nyenyak. Malam itu Erik merasa sangat gerah setelah bercumbu dengan sang istri. Erik memutuskan langsung mandi hadas besar. Tara mengusap rambut suaminya dengan lembut dan hati-hati. Agar suaminya tidak terbangun, rambut putih sudah memenuhi seluruh kepalanya. Meskipun bercampur rambut hitam, yang masih ada 1-2 berada di sana,
tetap saja warna putih lebih dominan. I love you too, Api sayang, bisik Tara sambil mengecup pipi Erik pelan. Ia pun ikut memejamkan mata bersama suaminya. Tara terbangun tepat pukul 4:30 subuh. Ia melihat ke arah suaminya yang masih terlelap. Tumben pikirnya, biasanya suaminya yang selalu bangun lebih awal. Tara bergegas ke kamar mandi lalu mandi hadas besar. 10 menit kemudian, Tara keluar dari kamar mandi dan mendapati suaminya masih terlelap. "Pi, subuh sayang." Tara membangunkan Erik. Tangannya masih lihai mengelap tubuhnya dengan handuk. Erik masih terdiam. "Pi, pules bener sih." Tara menoleh sekilas lalu melanjutkan aktivitasnya memakai pakaian. Lalu melaksanakan sholat subuh. Masih dengan mukenanya, Tara mendekati suaminya yang masih terlelap. Muah, Tara mengecup pipi suaminya, namun terasa dingin. "Pi, bangun." Tara mengguncang tubuh suaminya, namun tubuh itu tetap diam saja. Air mata Tara sudah mengalir deras saat menyadari nafas suaminya tak lagi berhembus. "Ya Allah, Api." Sudah 2 tahun sejak kepergian Erik, Tara masih saja diliputi kesedihan mendalam. Ia, yang biasanya ceria, berubah menjadi lebih banyak diam. Namun ia berusaha tegar di depan ketiga anaknya. Setiap pekan Tara pasti bersiarah ke makam Erik. Bersama ketiga anaknya, semua keluarga Erik bahkan sangat terpukul, terutama Pak Aditya dan Bu Erika. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Erik memiliki penyakit jantung. Ya, sejak kepergian Erik, Tara dan anak-anaknya kembali ke rumah Pak Aditya. Mereka tidak mau Tara dan anak-anak merasa kesepian. Jika di rumah Pak Aditya ada Arle dan istrinya Laras, serta anak kembar mereka. "Hari ini kamu masak apa, Ras?" tanya Tara ketika menghampiri Laras yang tengah asik di depan kompor. Mbak, ini saya masak sayur opor tahu dan telur, pesanan Mas Arle." "Oh, si kembar kemana?" "Itu ada sama Yusuf di depan lagi diajarin main sepeda." "Yusuf pinter banget ya Mbak, ngomong lagi," puji Laras tulus, karena Yusuf memang terlihat lebih dewasa dari usianya. "Ya begitu deh." Tara tertawa kecil mendengar ucapan Laras. "Sini saya bantuin goreng kerupuknya." Tara ikut berdiri di samping Laras. Mereka memasak bersama dengan akur. Siapa sangka keduanya dapat akur setelah dahulunya adalah musuh bebuyutan. Arle yang kebetulan akan ke dapur mendapati istrinya dan kakak iparnya sedang memasak bersama. Ikut tersenyum. "Wah, lagi seru nih kayaknya." "Masak apa sayang?" "Masak opor kudanil," sahut Tara. Arle dan Laras terbahak. "Kakak ipar gue lucu ya, makanya gini awet muda." Arle mencolek lengan Tara sambil terkekeh. "Ra, nanti malam Masaka balik dari Australia," ucap Arle sambil duduk di kursi dapur bersama Laras dan Tara. "Oh ya? Masih ingat pulang kakak kamu itu?" Arle tertawa mendengar cibiran Tara. "Iya, pengobatannya lama, udah gitu Masaka masih susah move on dari kamu." Laras berdehem sambil menyeringai ke arah Tara. "Kalian ini merusak mood aku aja." Tara meninggalkan keduanya di dapur sambil mencebik. Suami istri itu saling lempar pandangan. "Udah selesai belum masaknya?" "Belum, orang Mas gangguin." Laras menyingkirkan tangan Arle yang sudah masuk ke dalam kaosnya. "Satu kali yuk, matikan dulu kompornya," bisik Arle, lalu mematikan kompor tanpa menunggu jawaban dari istrinya. Laras menatap wajah Arle dengan serius. Saat Arle menggendong Laras masuk ke dalam kamar, lelaki ini yang ternyata mampu mencintainya dengan tulus, mampu menyembuhkan sakit di seluruh tubuhnya, bahkan memberi banyak kebahagiaan bagi dirinya. "Mas Arle, terima kasih," bisik Laras saat suaminya itu tengah memeluk erat. Sehabis mereka menikmati siang di atas ranjang. "Makasih untuk apa?" "Untuk mencintai dan menerima saya apa adanya." "Iya sayang, teruslah menjadi istri, ibu dan menantu yang baik ya." Arle mengusap rambut Laras lalu mengecupnya lembut. Saka berhenti tepat di depan rumah orang tuanya. Dengan menggunakan taksi bandara, ia pulang lebih awal dari jadwal yang ia infokan kepada Arle dan papanya. Semua penghuni rumah saat itu tengah menikmati makan malam. Masakan spesial buatan Chef Laras dan Tara. Bu Erika bahkan kini merasa sangat gembira saat memiliki 2 menantu yang jago sekali memasak. Ia selalu makan dengan lahap, begitu juga dengan semua cucunya yang ikut duduk di meja makan. "Assalamualaikum," ucap Saka tiba-tiba, menghampiri semua orang yang tengah duduk di sana.
Semuanya menoleh ke asal suara. "Papa!" pekik Yusuf dengan mata berbinar, melihat siapa yang kini tengah berdiri di depannya. Anak lelaki itu meninggalkan piringnya kemudian berlari memeluk Saka. "Papa!" Yusuf menangis terseduh, menangis bahagia melihat papanya kembali. Semua yang di sana pun ikut berdiri menyambut Saka. Bu Erika pun ikut menghambur memeluk Saka. Bu Erika memeluk gemas Saka. "Au, au sakit mah." "Kenapa baru kembali? Dasar anak durhaka." Sudah, anak baru sampai kok digebukin. Nanti dia pergi lagi loh." Pak Aditya menengahi. "Kakinya sudah sehat kan?" "Sudah Pak, alhamdulillah." "Ayo Mas Saka makan dulu," suara Laras membuat yang sedang melepas rindu menoleh. Di sana Tara sedang duduk canggung sambil melayangkan senyum tipisnya kepada Saka. Saka mendekat kepada Arle lalu memeluknya erat. Berikutnya Saka menyalami Laras kemudian Tara. "Mama Yusuf sehat?" tanya Saka sambil tersenyum pada Tara. "Alhamdulillah sehat Mas." Malam itu semua keluarga berkumpul dengan hangat. Sesekali Saka mencuri pandang ke arah Tara yang masih asik berbicara dengan Laras. "Abang mau kemana bawa-bawa guling?" tanya Tara saat berpapasan pada Yusuf yang baru saja keluar dari kamarnya dengan membawa guling kesayangannya. "Abang mau tidur sama papa? Boleh kan mah?" "Oh gitu, ya boleh atuh," sahut Tara. "Muah." Yusuf mencium pipi mamanya dengan cepat, lalu berjalan ke arah kamar Saka yang tepat di ujung lorong. "Pah, abang boleh tidur sama papa?" Abang, sini." Yusuf duduk di tepi ranjang. Papanya baru saja selesai sholat Isya, lalu merapikan sajadah serta sarungnya. "Kaki papa beneran sudah sembuh?" "Sudah dong. Tapi papa belum boleh main futsal." Saka menyeringai, kini berbaring di samping anaknya. Hingga pukul 11 malam mereka bercerita panjang lebar. Saka bercerita pengalamannya tinggal di Australia dan menjalani pengobatan di sana. Sedangkan Yusuf menceritakan tentang sekolahnya, teman-temannya. Yusuf juga bercerita tentang kepergian apinya Erik. "Papa mau nggak balikan lagi sama mama?" tanya Yusuf dengan ragu. Saka menoleh kepada Yusuf lalu tersenyum simpul. "Papa sih mau aja balikan sama mama. Tapi mama kayaknya yang tidak mau." "Iya sih, mama cinta banget sama api Erik." "Abang sok tahu kayak udah gede aja." Saka tertawa mendengar ucapan Yusuf. "Abang udah gede, Pak. Siapa bilang abang masih kecil?" Keduanya saling tersenyum. Sampai rasa kantuk mendera hingga keduanya terlelap. Minggu pagi setelah semua sarapan, Tara meminta anak-anaknya bergegas karena akan mengunjungi makam Erik. "Saya ikut ya, biar saya bawa mobilnya." Saka sudah berdiri di samping mobil yang akan dikendarai Tara. Tara memang sudah cukup mahir mengendarai mobil. Jauh sebelum Erik meninggal, Tara mengangguk lalu membuka pintu belakang. Ia masuk ke dalamnya diikuti Kinasih dan juga Via, sedangkan Yusuf duduk di samping papanya. Sepanjang perjalanan hanya celotehan anak-anak yang terdengar riang saat Saka berkata akan mentraktir mereka nonton setelah pulang dari bersiara. "Kita langsung pulang saja," ucap Tara yang enggan bepergian dengan Saka. "Yah, mama nggak asik Udah lama kita tidak nonton mah." "Ayolah mah, kan sekarang udah ada papa Saka. Boleh ya mah?" rengek Yusuf dan Via berbarengan. Akhirnya Tara mengalah. "Ya sudah." "Yeay!" anak-anak berteriak gembira. Kini mereka sudah sampai di pemakaman Erik. Seperti biasa, mereka semua berdoa dengan khusyuk serta menabur bunga warna-warni di pusara api Erik. Saka menghapus air matanya. "Maafkan saya, Mas. Tidak bisa hadir saat pemakaman, Mas. Saya sangat sedih dan selalu mengirimkan doa terbaik untuk Mas, agar Mas husnul khotimah dan mendapatkan surga," bisik Saka yang masih terdengar di telinga ketiga anak-anak itu. Setelah 15 menit berada di sana, satu persatu dari mereka bangun, lalu berjalan ke arah di mana mobil mereka terparkir. Yusuf berjalan bersisian dengan Tara. "Mah, mau nggak balikan lagi sama Papa Saka?" Tara berhenti sejenak, namun ia diam saja, hanya tersenyum kecil pada Yusuf, yang kini tengah menanti jawabannya, lalu melanjutkan langkahnya menuju mobil. "Mah," Yusuf menahan lengan Tara. "Maaf ya abang, mama ingin seperti ini saja," ucap Tara sambil melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil. Yusuf cemberut, dengan lunglai ia masuk ke dalam mobil sebelum Saka menyalakan mesin mobilnya. Yusuf menarik baju Saka hingga tubuh Saka merapat kepada Yusuf. Yusuf menempelkan mulutnya di telinga Saka
"Pah," kata Mama. "Iya, mau," bisiknya sangat pelan. 2 bulan kemudian, Tara dan Saka menikah. Mereka akhirnya bahagia. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak hingga akhir. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.